tujuan kami mengundang rekan-rekan sekalian tidak ada lain adalah untuk melaksanakan halal bihalal, ya, karena kemarin kita dalam suasana Idul Fitri nggak bisa bertemu, ya. Saya selaku pimpinan Polda Gorontalo tentunya yang paling bertanggung jawab gitu atas perilaku anggota saya, ya, anggota kami yang jumlahnya 40 lebih. Makanya dalam kesempatan yang berbeda ini saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, ya. Ini semakin meyakinkan diri saya bahwa saya selalu didukung oleh rekan-rekan sekalian, ya. Apapun jenis tulisannya, kan, gitu. Ya, kenapa? Karena saya selalu berbaik sangka, ya. Dan saya pasti semakin meyakini bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Karena apa yang rekan-rekan sajikan, saya yakin-yakinnya semuanya punya niat baik untuk memperbaiki institusi kepolisian. Tentunya kontribusi dari rekan-rekan ini tidak akan pernah berhenti untuk dibutuhkan oleh kami, ya, baik dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan itu, ya, diantaranya menyangkut upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Kurang terpuji, ya, rekan-rekan menyampaikan kepada saya, gitu, ya, baik melalui Japri ataupun melalui tulisan-tulisan media. Tentunya ini menjadi bahan masukan, gitu, untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian juga dalam proses pelaksanaan tugas di bidang operasional juga sama, ya. Peran rekan-rekan dalam pengungkapan kasus itu prosentasenya cukup tinggi, gitu, ya. Karena laporan apapun kepada saya langsung shortcut itu pasti saya tidak lanjuti jam berapapun. Peran rekan-rekan selain tugas-tugas kepolisian untuk berkontribusi, ya, menurunkan COVID-19 juga sangat terasa, gitu, ya, menyampaikan informasi kepada saya, ya, selaku representasi dari institusi kepolisian daerah Gorontalo. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, ya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, hati rekan-rekan sekalian, bukan hanya saya, termasuk anggota jajaran Polda Gorontalo. Karena tentunya saya selaku pemimpin di sini yang bertanggung jawab sepenuhnya apapun yang dilakukan oleh jajaran Polda Gorontalo, gitu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dua hal yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, asusila dan penganiayaan di lapangan memang itu ada hubungannya dengan miras. Sebagian besar miras yang masuk ke Gorontalo ini suplainya dari Sulut, Ngado, jalur Tinggola sama Polsek. Mungkin itu yang perlu diperketat adalah pos perbatasan, penegakan hukumnya yang benar-benar penegakan hukum. Maksud saya seperti itu. Mungkin itu masukan Pak Kapolda. Jadi memang karena sulit juga menekan tingkat kriminalitas asusila dan penganiayaan tanpa tadi pemberantasan miras, ya. Seperti itu kira-kira Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Jenderal. Yang pertama terkait dengan asusila. Kalau saya melihat Pak, memang selain tadi tentang miras, mungkin saya hubungkan dengan prostitusi, Pak. Karena beberapa bulan terakhir ini sepertinya temuan-temuan dari tim Polda atau Polres dengan pasangan-pasangan di luar nikah itu, Pak, itu kan menjadi salah satu aib juga untuk Gorontalo sebagai Serambi Medina. Nah, saya melihat ada sesuatu yang tidak menjadi efek jerah, Pak, karena ini biasanya ditemukan di hotel penginapan, tapi kok hotel dan penginapannya sanksinya tidak terlalu ketat, Pak, gitu. Bahkan ada beberapa penginapan yang sering kali ditemukan
kasus seperti itu, tapi operasinya jalan terus. Nah, apakah bisa misalkan dikasih saksi tutup selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sekali supaya ada efek jerah, Pak? Kalau seandainya ada penutupan begitu kan, pemiliknya pasti akan berpikir dia tidak akan lagi sembarang untuk memasukkan orang-orang yang terkait dengan itu. Yang kedua terkait dengan penyelesaian di luar persidangan tadi, Pak. Ini kan nanti mekanismenya bagaimana? Misalkan saya sebagai wartawan menemukan kasus seperti itu, kemudian misalkan ada kedua belah pihak ingin berdamai. Nah, nanti kemana itu? Dan apa-apa yang harus disiapkan atau apa-apa yang harus disyaratkan untuk itu? Itu, Pak. Terima kasih. Ini juga menjadi perhatian saya ya waktu evaluasi mingguan. Kan saya memberikan reward pada Kapolsek Popoyato ya, bagaimana metode investigasinya sampai dia dapatkan itu. Yang paling penting kan kesungguhan dari aparat untuk mengungkap itu. Kalau kesungguhan itu ada, dan yang paling penting adalah informasi dari masyarakat. Karena kalau tidak ada informasi dari masyarakat, ya, ada kesulitan tersendiri, ya. Walaupun kita sendiri setiap saat ya selalu concern tentang hal itu. Masukan ini saya sependapat gitu, karena sejak awal ketika penganiayaan, saya bilang bukan hanya tindak pidana penganiayaannya yang diungkap, tapi sebelum dia melakukan penganiayaan, dia minum kan? Kalau minum dia beli di mana? Kan gitu. Jadi proses orang yang jualannya sampai ke hulunya, bukan hanya di hilirnya. Ya, kemudian masalah susila, terima kasih juga masukannya ya, nanti segera saya tindak lanjuti. Kalau masalah penutupan nanti saya koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan itu. Kemudian kalau masalah restoratif justice, Direktorat Krim Umkah, Narkoba kah, atau Krimsus kah, mensosialisasikan mekanismenya seperti apa, dasarnya apa, sehingga kita punya pemikiran yang sama gitu. Ya, karena restoratif justice ini lebih dirasakan oleh masyarakat, ya, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus kecil. Ya, karena kalau kasus kecil sampai pengadilan ya, dari segi waktu, dari segi biaya, ya, kemudian ya, itu pun mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Ya, kalau memang nanti rekan-rekan bersedia, saya akan sediakan waktu khusus mensosialisasikan tentang mekanisme restoratif justice. Ini penting gitu, ya. Rekan-rekan bisa terlibat di dalamnya, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah dibekali ilmunya, ya, maka masukannya pun akan lebih konstruktif gitu ya. Gitu ya. Mungkin kalau nanti rekan-rekan oke, nanti lapor ke Intel ya, saya adakan khusus tentang sosialisasi restoratif justice ini, ya.